Halo teman-teman, jangan sampai kamu jadi incaran debt collector. Lakukan ini agar aman. Nah, video kali ini saya khusus buat untuk teman-teman yang sekarang sedang melakukan galpay atau gagal bayar dan bingung apakah akan ditagih debt collector atau tidak. Maka dari itu saya buat video ini agar teman-teman lebih waspada, agar tidak jadi incaran debt collector. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya teman. Yang pertama, jika teman-teman sudah niat mau galpay atau gagal bayar di pinjaman online, teman-teman wajib putuskan hubungan dengan yang namanya pinjaman online. Nah, putuskan hubungan itu semuanya ya teman. Dari aplikasinya kita uninstall, dan dari nomor WA kita juga hapus dan ganti nomor WA baru, dan nomornya kita copot terlebih dahulu. Kenapa bang? Karena kita akan merasa atau diintimidasi oleh debt collector jika kita sudah melakukan galpay. Nah, kita tahu kalau sudah 1 minggu 2 minggu kita melakukan galpay, maka pinjaman online akan melakukan upaya-upaya untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi kita wajib untuk putuskan komunikasi agar kita bisa tenang hidupnya dan bisa fokus mengerjakan hal-hal yang positif. Itu yang pertama, yang teman putuskan hubungan dengan pinjaman online. Yang kedua, jika sudah debt collector nyamperin ke rumah teman-teman, itu ada dua. Yang pertama-tama, teman-teman harus kuatkan mental, kuatkan pengetahuan tentang yang namanya hutang piutang ya teman. Jadi kalau ketemu debt collector tidak grogi dan tahu apa yang harus diperbuat. Nah, saya sudah banyak buat video tentang ini, teman-teman bisa cek saja di video saya di playlist pinjaman online. Itu ada banyak sekali cara saya menghadapi debt collector. Dan jika teman-teman nggak kuat mentalnya, teman-teman bisa untuk pulang dari rumahnya jam 8:30 ya teman. Karena kita tahu untuk peraturan OJK tentang penagihan debt collector itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi jika umpamanya kita datang ke rumah 8:30 itu aman dari yang namanya penagihan debt collector. Itu harus teman-teman pahami dan langsung lakukan agar nantinya teman-teman bisa terbebas dari penagihan debt collector. Nah, teman-teman harus tahu jika debt collector itu punya daftar prioritas ya teman. Daftar prioritas adalah daftar yang akan ditagih pertama kali oleh debt collector. Jangan sampai teman-teman jadi masuk ke daftar itu. Nah, teman-teman harus menghadapi debt collector dengan cuek ya apa adanya dan bilang saja jujur dari hati ke hati. Jika teman-teman sekarang ekonominya sedang sulit dan tidak punya uang seperti itu, maka debt collector lama-kelamaan juga akan paham dan mengerti tentang keadaan ekonomi teman-teman, dan tidak mengharapkan teman-teman tidak datang lagi, tidak menteror lagi, tidak mengintimidasi lagi. Teman-teman harus paham itu jika debt collector itu juga punya daftar prioritas. Jangan sampai teman-teman masuk ke daftar prioritas kalau teman-teman satu kali saja membuat yang namanya janji-janji palsu untuk membayar atau memberikan angin segar kepada debt collector itu, maka debt collector akan rajin ke rumah teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan itu ya. Itu perlu dicatat dan perlu dicamkan. Nah, yang terakhir, kalian harus punya mindset bahwa yang namanya permasalahan pinjaman online terutama galpay itu cuma masalah kita nggak bayar. Jadi kita harus punya mindset seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut, jika kita punya uang kita akan bayar seperti itu teman. Jadi intinya kita harus naikkan passive income kita. Nah, kita harus bekerja lebih keras, kita harus cari income tambahan. Misalnya kita kerja di pabrik jam 7 sampai jam 4, itu pulang kerjanya kita bisa melakukan sesuatu untuk menambah penghasilan kita. Jadi kalau kita sudah punya penghasilan yang banyak, maka otomatis kita bisa memenuhi kebutuhan primer, dan kalau ada uang berlebih itu bisa untuk membayar tagihan pinjaman. Jadi teman-teman harus langsung praktekkan agar teman-teman bisa dapat income tambahan. Nah, cara dapat income tambahan gimana bang? Nah, teman-teman lihat saja kemampuan teman-teman ada di mana. Misalnya teman-teman pintar jualan, itu bisa jual beli di marketplace, atau teman-teman bisa punya skill editing, skill desain grafis, teman-teman bisa jual jasa teman-teman di internet. Itu ada banyak sekali cara, teman-teman bisa searching saja di Google, nanti ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang dari internet. Dan teman-teman harus banyak-banyak bersedekah dan membahagiakan orang tua. Itu adalah salah satu trik agar teman-teman punya rezeki yang banyak dan terus mengalir. Nah, itu saja dari saya video tentang jangan sampai kamu jadi incaran debt collector. Lakukan ini agar aman. Teman-teman harus pahami dan langsung praktekkan ya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.